es coklat sendiri di Jogja itu sudah ada dari 2021 sebenarnya. Tapi momentumnya pas masuk itu, pas belum, orang-orang belum pengen. Jadi marketnya belum ada. Nah di 2022, es coklat yang tadi buka sudah tutup. Pas kita buka lagi, dan kita dapat momentumnya, kita yang dapat impact-nya itu. Jadi langsung benar-benar luar biasa itu, saya nggak kebayang mas, ilmu-ilmu marketing, ilmu apa itu nggak kepake semua di situ. Jadi mungkin ada faktor lain juga yang kita nggak pernah prediksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham sebagai CEO di Lebih Baik. Ya, Lebih Baik sebuah perusahaan holding di bidang kuliner. Jadi kita membawahi beberapa brand kuliner yang ada di Jogja karena pusatnya di Yogyakarta. Dan kemudian kita juga fokus dalam mengedukasi masyarakat tentang ilmu memulai, menjalankan dan mengembangkan bisnis kuliner. Iya, saat ini Lebih Baik fokus ke dua brand. Yang pertama Coklat Impian, yang kedua Bakso Aci Barudak. Iya, jadi Lebih Baik ini pertama kali kita bentuk karena niat dari dalam diri sendiri ini pengen lebih bermanfaat. Nah, kita kalau mau jadi lebih bermanfaat harus besar, harus lebih baik. Nah, kemudian dari teman-teman juga support dari lingkungan sekitar kita yang memang semuanya teman-teman yang kerja ya, dari kasir, dari yang bagian kitchen, kemudian dari tim manajemen, ini tujuannya sama gitu. Jadi pengen lebih baik dari hari ke hari supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian supaya ini bisa terwujud ya, kita harus bentuk satu organisasi yang tersistem gitu. Dan kemudian bisa mewujudkan cita-cita kita yang lebih besar lagi. Goalnya adalah menjadi menyebarkan manfaat ke sebanyak-banyaknya orang gitu. Coklat Impian berdiri Februari 2022. Itu lokasi pertamanya di dekat dari stasiun Lempuyangan. Nah, cabang pertama kita ini kita mulai dengan modal 5 juta rupiah dengan sistem kemitraan. Jadi waktu itu kita nggak punya dana yang cukup ya. Ada teman yang punya tempat, kita punya ide, terus kita kerjasama dengan sistem bagi hasil. Dan berkembangnya sekarang, Coklat Impian sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Sejak berdiri di Februari 2022 sampai sekarang di 2024, Coklat Impian sudah tersebar di beberapa kota. Total outletnya ada di 56 outlet. Jadi memang Lebih Baik ini fokusnya ke industri kuliner. Karena dulu sempat sebelum ke Jogja ya, sempat waktu orang tua masih hidup juga, pesannya barang siapa ya, kalau kita memberi makan orang lain katanya itu lebih bermanfaatnya di situ katanya. Jadi kita fokusnya ke kuliner karena ada itu. Kedua, kalau mau bisnis katanya bisnisnya air. Bisnis air ini lebih menjanjikan. Makanya kita buka Coklat Impian. Itu. Jadi kenapa di kuliner ya, mungkin karena pengen menyebarkan manfaat yang lebih luas lagi gitu. Iya, jadi alun-alun Kidul ini lokasi kedua kita setelah yang di Lempuyangan, dan memang ada cerita menarik ya. Tempat ini sebelumnya kita ya, saya pribadi juga, uang yang ada hasil dari outlet yang di Lempuyangan itu udah kita kumpul-kumpulin, kemudian untuk menyewa lokasi baru untuk membuka cabang di Yogyakarta. Kemudian iseng-iseng cari segala macam tempat, ketemulah tempat di alun-alun Kidul. Nah, alhamdulillah kita diskusi sama ownernya. Waktu itu ini ya mas, sudah hopeless karena ada penyewa lain yang mau masuk dengan nominal sewa yang kita nggak bisa bayar kalau dibandingkan sama penyewa yang lainnya ya. Itu dia mau sewa langsung 5 tahun, ada yang mau sewa 3 tahun, sementara kita baru sanggup 1 tahun. Nah, kemudian 2 minggu kemudian, ownernya nelpon. Mas Irham masih pengen nggak tempat yang di alun-alun Kidul? Masih mas. Wah, itu kaget tuh mas. Kenapa nih? Apa yang kemarin nggak jadi atau kenapa gitu ya? Kemudian ketemu. Pas setelah ngobrol, ternyata ownernya sangat mensupport ya mas. Kemudian saya menyampaikan juga, saya baru sanggup bayarnya 1 tahun mas. Tapi kalau misalnya ada dana lebih nanti
saya mengoptimalkan lah bayar buat tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah disupport mas sama owner tempat yang di alun-alun Kidul ini. Dan kemudian baiknya ownernya lagi, kita buka di Agustus, sewanya dihitung per Januari mas. Jadi selama Agustus, September, Oktober, November, Desember itu belum dihitung sewa mas. Tapi kita sudah buka. Jadi alhamdulillah luar biasa mas. Itu kita nggak ada ilmu-ilmu kayak gitu tuh di kuliah, di seminar-seminar nggak ada tuh. Itu udah faktor X lah. Kita ya mungkin karena apa ya, nama kita juga ya mas lebih baik, terus niat kita mau jadi lebih baik ditemukan dengan orang-orang yang baik. Mungkin itu mas. Ya alhamdulillahnya dalam 1 bulan ternyata sudah bisa balik modalnya. Dan kita udah bisa nabung lagi buat bayar tahun-tahun berikutnya. Jadi itu di luar prediksi ya. Jadi tetap ada ilmunya di dalam dunia bisnis, tapi faktor X itu kita nggak pernah tahu mas. ...2022 sebenarnya ada miss antara saya sama waktu itu desainernya. Ide dari saya pribadi itu pengen dikasih nama coklat idaman. Jadi coklat idamannya warga Jogja, coklat idamannya warga ini, warga itu. Tapi sama desainernya salah dengarnya impian. Karena udah dicetak besar gitu mas, ya udah kita kasih nama coklat impian. Karena modalnya bener-bener habis. Waktu itu buat nyetak banner aja kita udah nggak bisa. Jadi udah kita kasih nama coklat impian. Kemudian setelah didalami lagi, maksud dari impian ini juga bagus mas. Jadi teman-teman konsumen, kita sebutnya teman-teman impian, itu bisa menuliskan impiannya seperti yang di belakang ini. Jadi bisa menuliskan impiannya di sini, nanti kalau impiannya tercapai bisa melihat lagi, oh dulu aku bermimpi seperti ini. Nah di sini juga pertama kali kita menuliskan impian kita sendiri sebagai tim gitu mas. Dan memang coklat impian ini merubah semuanya, merubah kinerja kita, merubah suasana di kantor kita juga, kemudian lebih membuka peluang-peluang baru dari coklat impian ini. Di Lebih Baik sendiri, apalagi saya pribadi ya mas, sebagai foundernya pengen teman-teman ini bisa mewujudkan impiannya. Makanya juga itu juga yang mendasari kenapa namanya coklat impian, karena dari semua brand usaha yang saya bangun itu teman-teman itu saya lihat waktu jadi kasir, waktu jadi kurir, itu mereka punya impian semua mas. Jadi mereka bergabung ikut kerja sama saya karena punya satu impian. Nah impiannya beda-beda, nah harapannya impiannya bisa terwujud di lebih baik. Tapi yang kita cari orang yang mau jadi lebih baik, itu udah cukup mas. Kalau kata Bruce Lee itu mending kita mengasah satu jurus yang sama daripada kita mempelajari banyak jurus. Gitu mas. Iya mas, di industri kuliner memang sekarang lagi rame sama pola tren ya. Cuman sekarang karena inovasinya makin cepat dan informasinya makin luas ya, sangat mudah kita dapat informasinya. Jadi tren ini berubahnya sangat cepat. Karena nanti di tren ini awal-awal PR terbesarnya kompetitor. Jadi semua orang bisa bikin coklat itu gampang banget mas. Karena produknya dijual gitu. Bahan bakunya dijual di pasaran. Jadi orang mau duplikasi, mau bikin es coklat juga sangat mudah. Cuman yang nggak bisa diduplikasi ini semangatnya mas. Semangatnya, terus kemampuan kita beradaptasi sama tren, kemudian kemampuan sama tim, kerja sama tim. Nah ini yang sangat penting. Makanya selalu saya mengedukasi teman-teman pengusaha kuliner untuk bangun tim. Karena tanpa tim, kita cuma sebagai pedagang biasa aja mas, bukan sebagai pebisnis kuliner. Nah berarti coklat ini bukan menjadi tren lagi, sudah menjadi konsumsi harian. Konsumsi harian. Nah ini kalau sudah menjadi konsumsi harian, sudah bukan menjadi bagian tren. Nah PR-nya cuma di pelayanan mas. Jadi saingannya sekarang bukan sesama coklat lagi, tetapi sesama penjual minuman yang lain, kayak kopi shop atau penjual minuman yang teh. Saingannya ke sana. Nah itu jadi strateginya supaya kita bisa lolos dari jebakan tren tadi, kita harus jaga kualitas sama terus inovasi. Jadi kalau ada yang tren baru, sebisa mungkin kita aplikasikan di brand kita. Iya, jadi kalau pedagang itu saya lakukan dari 2010 sampai 2020. Itu saya yang belanja, saya yang mikirin
produknya apa itu saya, buka tutup outletnya juga tergantung saya Mas. Kalau saya bangunnya pagi, lebih pagi bukanya. Kalau saya bangunnya kesiangan, lebih siang bukanya. Itu saya sebagai pedagang. Dan mau besar, PR-nya juga sangat banyak Mas. Jadi bisnis itu mengikuti kita. Kalau kita nggak ada, bisnisnya nggak jalan, itu pedagang. Tapi kalau pebisnis, mereka membangun sistem Mas, bangun organisasi. Jadi membangun organisasi, membangun sistem, tanpa ada ownernya, bisnisnya tetap jalan. Dan kebermanfaatannya bisa lebih besar. Kalau pedagang mungkin skupnya lokal, kalau pebisnis bisa mencapai nasional bahkan internasional. Nah, jadi salah satu program kita juga di Lebih Baik, kita ada Lebih Baik Berbagi. Itu programnya rutin, setiap bulan, setiap minggu, bahkan ada yang setiap hari. Itu kita lakukan ke beberapa bagian Mas. Salah satunya ke masjid-masjid terdekat, kemudian ke warga sekitar, dan ke karyawan juga, ke anak-anak baik. Jadi kita sebutnya karyawan-karyawan di Lebih Baik ini sebagai anak baik. Jadi itu saya rasa kalau bisnisnya makin besar lagi, kebermanfaatan yang bisa kita kasih bisa jauh lebih besar dan lebih luas Mas. Ada Jumat Berkah yang tadi es coklatnya harganya 6.500, sudah dapat roti, jadi cuma 3.500 untuk yang di Jogja. Untuk yang di luar Jogja itu 4.500. Tujuannya supaya teman-teman yang hari kerjaannya mungkin bete gitu ya Mas, atau sudah penat sama tugas-tugas, itu bisa menikmati coklat lagi. Katanya coklat ini bisa merubah mood Mas. Nah, di situ juga karena kita selalu mengutamakan berbaginya, jadi di hari Jumat itu di setiap outlet kita ada Jumat Berbagi nama programnya. Jumat Berkah. Kemudian ada Akademi Lebih Baik. Goal utama kita nanti ke sana Mas. Kita harapannya bisa mengedukasi masyarakat tentang berbisnis itu seperti apa sih. Jadi ada 3 program yang kita buat. Yang pertama untuk karyawan. Jadi karyawan ini jangan sampai cuma jadi karyawan yang biasa aja Mas. Harus jadi karyawan yang luar biasa. Nanti akan ada jenjang karirnya gitu. Nah itu kita ada pelatihan Lebih Baik, di Akademi Lebih Baik ada program untuk karyawan. Kemudian ada program untuk pengusaha atau owner supaya bisa menjalankan bisnisnya lebih baik lagi. Kemudian bisa membesarkan bisnisnya. Yang terakhir ada program untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha. Minat berwirausaha ini sebenarnya banyak, cuman teman-teman bingung mau mulainya dari mana. Mau mulainya dari mana, terus nanti resikonya apa aja sih. Nah daripada mereka melakukan dan mengulang-ulang resiko yang sama, jadi kita menceritakan apa yang sudah kita alami dari brand-brand yang kita bangun dan strategi-strategi yang kita buat, itu kita ceritakan semuanya Mas. Ini dilakukan ini dan itu semuanya gratis. Harapannya teman-teman yang baru memulai usaha atau teman-teman pengusaha tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. Nah, jadi goal utamanya teman-teman bisa menjadi pengusaha yang punya sistem. Itu Mas, goal utamanya itu. Arti sukses kalau menurut saya itu bermanfaat Mas. Kalau saya pribadi punya uang banyak, punya rumah mewah, punya mobil bagus, tapi kalau nggak bermanfaat itu belum sukses. Karena yang saya pahami rezeki itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kalau uang kita banyak, tapi yang bisa kita manfaatkan cuman sekian aja ya berarti rezeki kita segitu. Sisanya itu mungkin titipan untuk orang lain yang harus kita salurkan menjadi apa itu, mungkin jadi gaji karyawan, jadi bonus, jadi lain-lainnya. Jadi sukses menurut saya itu bermanfaat yang sangat luas. Bersama bermetamorfosa.